Silakan. Apakah benar saudara Ahmad Jayadi menyatakan bahwa saudara keturunan ke-19 dari Sayyidina Ali? Menurut bapak saya 19 dan 20 saya. Bapak 19, jadi 20 saya. Iya. Sudah satu. Ya. Yang kedua, apakah habaib, ya Juriyat Rasul ini barangkali banyak yang sudah tahu, ada marganya, ada pam-pamnya. Barangkali kita banyak tahu ada Al-Habsyi, seperti pengarang Maulid Al-Habsyi yang dimana-mana dibacakan syair Al-Habsyi. Sidin itu pamnya Al-Habsyi. Kalau ulun pamnya Al-Idrus. Kalau di samping kanan ulun pamnya Bahsin. Kalau raja di Pertuan Agung Malaysia sekarang itu pamnya Jamalul Lail. Kalau Menteri Kesra Indonesia Pam Sidin bin Syihab. Kalau Menteri Luar Negeri dahulu Ali itu Ali Al-Atas, itu pamnya. Jadi dalam hal ini pertanyaan, apakah benar saudara Ahmad Jayadi mengaku pamnya kabilahnya Bahasin? Terima kasih. Bapak saya tidak pernah mengasih nama itu. Cuma mengatakan keturunan 19 bapak saya, 20 saya. Jadi tidak benar bahwa saudara mengaku pamnya Bahasin. Tidak ada. Ya. Oh, ya. Yang ketiga, di surat kabar bebas, di sana hasil barangkali wawancara dengan saudara. Di surat kabar bebas itu ada di gambar silsilah berupa pohon, dan ulun ada membawa bebasnya ini. Nah, pertanyaan saya kepada Ahmad Jayadi, apakah benar itu silsilah seperti pohon itu silsilah Ahmad Jayadi? Itu silsilah bapak masih. Oh ya, jadi benar ya? Ya. Dan kalau misalnya diminta itu silsilah sekarang, apa bisa apa tidak? Saya tidak bawa, Pak. Oh ya, waktu wartawan mengodak itu kira-kira di mana wartawan mengodak? Apakah di rumah saudara di Abung apa di Amuntai? Di Amuntai. Amuntai ya? Iya. Jadi itu silsilah ada di Muntai? Di Amuntai. Di rumah siapa? Di rumah Haji Barani. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan. Mudah-mudahan ini jelas. Saudara Ahmad Jayadi, saya ini membidangi silsilah hampir 30 tahun dan selalu berkonsultasi di Jakarta. Di Jakarta itu ada pusatnya, ada kantornya yang menangani silsilah sejak dahulu sampai sekarang. Dan yang diurus silsilah, pembuatan buku silsilah ini bukan saja di Indonesia tapi dunia. Saudi Arabia pun yang habaib bikin buku silsilah di Jakarta. Nah, saya akan mencoba menjelaskan bahwa Juriyat Rasul sekarang ini itu rata-rata generasi yang ke-38, 39, 40 dan 41. Jadi kalau yang 19, datu saya yang generasi ke-19 itu meninggal tahun 702 Hijriah. Datu ulun yang generasi ke-19 dari Sayyidina Ali. Dan di Jakarta masalah kitab habaib itu banyak benar kandal-kandal, gana-gana pula. Dan ulun kada dapang nang kandal-kandal itu. Nah, jadi pertama bahwa Juriyat sekarang itu rata-rata generasi 30 termasuk 38. Habib Agil 38. Ini mudah-mudahan kita, apa yang saya jelaskan mudah-mudahan
menjadikan kejelasan bagi kita. Contoh misalnya, mantan atau bekas mantan Menteri Agama Syed Agil Al-Munawar, itu Pamsidin adalah Al-Munawar. Sisilah ulun tetamunya lawan beliau itu 18 bin sampai 18 hanya tetamu lawan Sidin. Nah, Syed Agil Al-Munawar ini sisilah Sidin sampai ke Sidin Ali 39. Data-datanya adalah lawan ulun. Ulun bacakan bisa banyak benarnya. Syed Agil bin Husin bin Agil bin Ahmad bin Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Agil bin Alwi bin Abdurrahman bin Ali bin Agil bin Abdullah bin Abu Bakar bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, sisilah ulun Al-Idus lawan Al-Munawar tatamunya pada Abu Bakar As-Sakran. Kalau ke atas sama. Kemudian Menteri Kesra sekarang itu Alwi Shihab bersaudara dengan Dr. Krai Shihab. Kalau kada salah Sidin itu ahli atau pakar tafsir Al-Quran. Itu Sidin bading sanak. Lawan Habib Umar juga bading sanak juga. Nah, ini sisilahnya ada wadah ulun Sidin jumlahnya sampai ke Sidin Ali 37 sisilah. Habib Alwi ini bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Abdullah bin Husin, terus sampai ketemunya di Abu Bakar As-Sakran tadi. Ketemunya ulun di situ. Di Malaysia, Raja di Pertuan Agung Malaysia sekarang kebetulan itu adalah Habib Pamsidin adalah Jamalul Lail. Sisilahnya ada wadah ulunna. Ngaran Sidin Ahmad ditambah Sirajuddin bin Harun bin Hasan bin Mahmud bin Sopi bin Alwi sampai ke Rasulullah itu Sidin 42 sisilah Sidin. Barangkali Sidin kada keturunan raja-raja kira-kira terbanyak juriat tercapat ada sisilahnya. Kemudian sisilah lagi Menteri Luar Negeri Malaysia dahulu. Menteri Luar Negeri Malaysia dahulu ngaran Sidin Hamid Albar. Wanya ini ulun kada tahu ujar Menteri Pertahanan Malaysia. Itu adalah Habib jua, pamnya adalah Albar. Kira-kira biar bisa ingat penyanyi Albar, Ahmad Albar. Nah, itu Habib jua, cuma bidangnya di sini. Jadi ini Hamid Albar Menteri Luar Negeri dahulu. Wayah ini ulun kada dengar, ulun dengar Menteri Pertahanan. Nah, bin Sidin adalah Hamid bin Ja'far bin Hasan bin Husin bin Muhammad bin Abdullah bin Idrus dan seterusnya. Tetamunya sisilah lawan ulun adalah pada Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Muhammad Al-Faqih Muqaddam itu tadi ulun sebutkan Abu Bakar As-Sakran. Itu Abah Sidin adalah Abdurrahman As-Segab Sidin Kutub Rabbani. Nah, Abdurrahman bin As-Segab ini Abah Sidin Muhammad Maulad Dawilah. Muhammad Maulad Dawilah Abah Sidin Ali. Nah, Ali ini keturunan yang ke-19 sampai kepada Sidina Ali. Sidin meninggal tahun 709 Hijriah, keturunan 19. Ali ini bin Alwi, Alwi bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Nah, ulun tetamunya di atas lawan Al-Faqih Muqaddam, tetamunya lawan Menteri Luar Negeri Malaysia tadi. Di situ ulun tetamunya. Nah, jadi itu apa? Jumlah generasi sekarang. Jadi rata-rata. Kalau dikatakan, maaf Ahmad Jayadi, kalau dikatakan 19, aku pun terkajut-kajut juga. Tapi sekali lagi Ahmad Jayadi, kita segala-galanya tadi saya sudah katakan,
ini tujuan kita adalah keselamatan kita dunia sampai akhirat. Mumpung masih hayat di kandung badan, masih kesempatan kita untuk berbuat kebaikan. Dan yang kedua, ulun ada CD, di situ ditulis Said Ahmad Bahasim. Jadi pamnya itu Ahmad Jayadi ini di sana ditulis Bahasim. Bagaimana saya pun tidak tahu. Terima kasih. Iya. Malah di surat kabar itu empat, tapi satu pun tidak pernah keluar dari mulut saya. Iya. Ada Al-Badrawi, Al-Adrami, Al-Adab-Bagdawi. Kita beli juga surat kabarnya. Iya. Itu tidak pernah keluar dari lidah saya. Itu rekayasa saja itu. Sudah? Terima kasih. Jadi berarti tam saudara tidak ada. Mengaku Habib, Juriat Rasul, tapi tidak ada pam. Pengalaman kami itu setiap habaib itu ada pam. Nah, berikutnya saya akan menanyakan kepada saudara Ahmad Jayadi, kalau saudara mengatakan keturunan ke-19, berarti saudara sudah menghitung bin saudara sampai ke Sayyidina Ali, sudah menghitung dan mengetahui nama-namanya. Benar? Benar. Iya. Bisakah Ahmad Jayadi menyebutkan bin dari Ahmad Jayadi sampai kepada Sayyidina Ali? Bisa. Iya. Bisa sekarang disampaikan? Tolong dicatat. Iya. Terus Syed Ahmad Jayadi bin apa dulu? Ahmad bin Muhammad Basuni. Oh ya, Basuni. Ya, Muhammad Basuni. Jadi letak yang tadi tidak benar. Tidak benar. Yang tadi Tani. Iya. Terus Muhammad Basuni bin Arif bin Ahmad bin Muhammad. Iya. Bin Abdullah bin Husin bin Ahmad bin Muhammad bin Ismail bin Muhammad bin Ismail bin Musa Al-Qadim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husin bin Ali Karamallahu wajhah. Begitu cerita orang tua saya dalam tulisan. Cerita orang tua. Jadi pas 19 20 saya 20 Bapak 19 ke saudara 20. Jadi ketika ditanya jawab itu mengatakan 19. Berarti saya katakan 19 ke 20 saya. Oh. Jadi barangkali di surat kabar itu dikatakan ke 19. Mana yang betul ini? Oke. Nah, berikutnya saya ulang ya. Nama saudara Ahmad bin Muhammad. Kalau saya dengar di CD itu menyebutkan Muhammad saja. Padahal Muhammad Basuni. Sama tadinya begini Pak. Ya. Ya. Bapak saya itu lahir di Malaysia. Lahir di Malaysia, nomor 110 Batu 2 Perak, Malaysia Barat, Parit Buntar tempatnya. Ya. Kebetulan kakak bapak saya itu berkelahi di sana. Meninggal, beliau meninggalkan sini karena di sana hukum mati. Lalu lari dari Malaysia orang tua saya itu dengan 2 saudara, jadi 3. Di sini ditambah sini Basuni. Oh iya. Sekarang saya bacakan lagi kalau ada salah silsilah saudara bernama Ahmad bin Muhammad bin Arif. Kalau salah nanti dibetulkan. Bin Arif bin Ahmad bin Muhammad bin Abdillah bin Husin bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Ismail bin Muhammad bin Ismail bin Musa Al-Qadim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin
bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali. Tidak ada salah? Tidak. Iya. Dan sebenarnya barangkali saudara Ahmad Jayadi pun ingat lawan saya. Para pendengar sekalian, sebenarnya ulun lawan Ahmad Jayadi ini sudah bertemu 7 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 14 bulan 12 tahun 97 berarti 7 tahun yang lalu sudah bertemu dengan Ahmad Jayadi. Nah sekarang saya tanya dulu sebentar saja, apakah Ahmad Jayadi ingat sama saya? Tidak ingat ya? Tidak ingat katanya. Jadi pertemuan saya dengan saudara Ahmad Jayadi 7 tahun yang lalu yaitu di desa Mihu di Paringin. Pada waktu itu ulun hendak mendatangi seseorang, cerita-cerita, lalu orang kampung di situ mengatakan bahwa di sini ada penceramah yang artinya ada Habib penceramah di sini. Langsung saya tanya siapa namanya, orang di sana mengatakan namanya Ahmad Jayadi. Maaf ya Ahmad Jayadi ya, maka tadi saudara juga saudara saya, dan kita sependapat bahwa 2 kalimat syahadat tidak berbeda dengan saya. Jadi sekali lagi mohon dimaklumi dalam hal ini. Sekali lagi tujuan kita, tujuan akhir adalah keselamatan kita. Dan pada waktu itu saya tanya sama warga di sana, kira-kira Habib itu ada bisi silsilah lah, ujar ulun dan orang kampung sini. Oh ada. Di mana tuh? Di sana, di rumah orang sana, di rumah haji sana. Lalu ulun datangi, ulun waktu itu berdua lawan Haji Juhri, orang Paringin. Setelah didatangi di rumah yang dikatakan ada punya silsilah, ulun takuni mana silsilah Habib itu, ujar orang di sana. Di wadah pian ada. Oh ada Habib itu di dinding jar ganal banar uliati. Ganal silsilahnya. Iya, bah itu ulun takuni orang rumah di mana silsilah si anu bin sidin, ngaran sidin di mana? Jadi orang rumah tadi mencariakan, sekalinya kada dapat. Itu hanya ulun jelaskan orang rumah, ini bukan silsilah, ini adalah tawasul ila hadratin nabi, ila rohi sayyidina Habib ini pam ini al-habsyi ada. Itu bukan silsilah, tapi itu adalah tawasul yang dicetak oleh Gus Arifin di Surabaya. Sudah itu ulun Ahmad Jayadinya ini nanti kata mereka setelah johor dia datang akan memberikan ceramah. Ini 7 tahun yang lalu, dan saya syukur dia juga meneruskan dakwah juga. Jadi singkat cerita kami tunggu, akhirnya ketemu dengan Ahmad Jayadi, lalu kami bertemu berbicara di rumah salah seorang penduduk sana, berbicara, saya tanyakan singkat saja saudara Ahmad Jayadi binnya apa saja, bin-binnya, dan pada waktu itu dia mengaku Bahasim. Lalu ulun takuni Ahmad Jayadi binnya apa-apa, lalu diberitahukannya adalah Ahmad Jayadi bin Basuni. Kadada menyebutkan Muhammad. Nah itu data. Tapi kalau dikatakannya Muhammad Basuni, ya barangkali pada waktu itu singkat saja. Oh ya, terima kasih. Ini juga di sini ada tulisan daftar tamu nih, yaitu Said Ahmad Bahasim. Ini barangkali tulisan saudara kita juga, saudara Ahmad Jayadi juga, Said Ahmad Bahasim. Kemudian yang di bawah ini barangkali anak beliau ini, Sayyid Tanri Bahasim, Sayyid Bilpagi Bahasim. Nah, jadi ada alhamdulillah rupanya ini saya menceritakan di Miho Bahasim, ternyata di sini pun ada Bahasim. Jadi sekali lagi Ahmad Jayadi
Ini demi keselamatan kita. Nas-nasnya tentang orang yang bukan Habib mengaku Habib itu mau tahu nas-nasnya. Salah satu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Orang yang kada Habib bapada Habib fa'alaihi, dan atas dia yang mengaku itu laknatullah wal malaikat wan nas ajmain. Itu kitab Riyadhus Shalihin, ulun kira semua penceramah kira-kira mungkin hampir 100% berisi kitab itu. Dan di dalam kitab itu juga al-jannatu alaihi haram, orang yang mengaku tadi, padahal bukan. Jadi sekali lagi Ahmad Jayadi, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk keselamatan saudara Ahmad Jayadi, dan kita sebarataan supaya kita kada salah kaprah. Nah, kemudian kembali tadi saya mencatat 7 tahun yang lalu silsilah Ahmad Jayadi, saya tanyakan Ahmad Jayadi bin Basuni bin Arif, sesuai dengan yang sekarang tadi bin Arif, berarti kakek Ahmad Jayadi adalah Arif. Kalau yang di Mihun 7 tahun yang lalu, ayahnya kakek Arif ini tadi bin Muhammad, di sini bin Ahmad. Ada perbedaan. Muhammad bin Ahmad Jaman, ini yang di Mihun. Bin Abdillah sampai di situ aja. Tapi di atasnya saudara Ahmad Jayadi menceritakan kalau di atas bin, tapi tidak sebut namanya. Di atas itu dari mana? Dari Musa Al-Kazim, kemudian bin Ali Ar-Rida, bin Ja'far As-Sadiq, bin Ali Zainal Abidin, sampai seterusnya. Ini berbeda dengan sekarang ini. Kalau yang sekarang Musa Al-Kazim bin Ja'far, ada yang ini Musa Al-Kazim bin Ali Rida yang dahulu, baru bin Ja'far. Yang sekarang Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin. Kalau yang dulu Musa Al-Kazim bin Ali Ar-Rida bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal Abidin. Jadi berbeda. Nah, berikutnya barangkali ini ada Bahasim sudah. Tulis Bahasim dan lawan ulun pun berpadang Bahasim. Nah, kalau begitu saya akan tanya sama saudara Ahmad Jayadi, siapa asal muasal yang diberi gelar Bahasim? Kalau ulunnya Al-Idrus bin, yang asal muasal yang diberi gelar Al-Idrus adalah datu ulun yang ke-15 ke atas. Jadi si ulunnya Ahmad bin Ali bin Hasan bin Tahir bin Syarif Ali di Sebamban. Ada makamnya 2 hari yang lalu, alhamdulillah ulun dipanjangan umur jarah sabisan ke sana. 2 hari Minggu tadi. Syarif Ali bin Abdurrahman bin Idrus. Nah, Idrus ini adalah raja pertama kubu di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat dahulu ada 2 kerajaan, kerajaan Kubu dan kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak dipegang oleh Habib Abdurrahman Al-Qadri. Dan di Kubu yang memegang Datulun Idrus bin Abdurrahman Al-Idrus. Itu langsung dari Hadramaut. Idrus itu meninggal tahun 1795 Masehi. Dan terus sampai 15, yaitu yang pertama diberi gelar Al-Idrus adalah Abdullah Al-Idrus. Abdullah ini bin Abu Bakar As-Sakran tadi. Nah, sekarang kepada saudara Ahmad Jayadi, siapa yang mula-mula diberi gelar Bahasim? Terima kasih. Iya. Bapak saya mengatakan begitu kemarin. Iya, iya. Dengan saya bahwa Al-Bahasim itu adalah pohon. Begitu beliau ceritakan. Apa tadi apa? Adalah pohon daripada para habaib. Oh iya. Jadi kemudian berita beliau juga mengatakan kalau Al-Idrus itu turunnya Asyukran, turunnya ke Asgad. Beliau begitu juga ada. Bagaimana itu Al-Idrus? Al-Idrus itu anak Asyukran, itu cucu daripada Asgad, kata beliau. Contoh kalau Al-Habsi itu ibunya Ipah, bapaknya orang Habasyah.
Oh iya. Presiden bercerita itu. Kita ada begitu luas mengetahui. Iya, Karena bapak iya. saya meninggal umur 16 tahun. Iya. Terima kasih. Sebentar. Jadi kalau dikatakan bahwa itu Bahasim itu tadi apa tadi? Pohonnya di dalam orang ahli-ahli silsilah tidak berbicara begitu. Tidak berbicara Bahasim. Tidak mengatakan bahwa Bahasim itu adalah pohonnya, bukan. Bahasim ini diambil dari Muhammad bin Hasim. Pambahasim itu adanya Pambahasim itu generasi yang ke-23 baru ada Pambahasim. Jadi kalau 19 itu menurut dunia persilsilahan belum ada lagi Bahasim. Dan sebagai bukti ulun ada membawakan buku silsilah Bahasim yang sampai pada ulun kira-kira seminggu sudah. Ada Habib Abdurrahman di Danau Panggang, ya Danau Panggang kan? Ini di anu nih. Itu sidin baulah silsilah lawan ulun. Jadi itu kira-kira seminggu buku silsilah itu datang. Nah ini ada buktinya. Jadi Habib Abdurrahman itu bin sampai Bahasim ada buktinya. Sidin jumlahnya 38. Nah ada bukti. Nah ini ada buktinya bukunya. Nah, buku silsilah ada buktinya Bahasim. Ada Bahasim bukunya. Ulun pun ada juga Bahasim bukunya. Habib Agil pun Bahasim ada bukunya. Jadi ini secara umum, maaf. Kalau ada nanti di mana-mana, ada masuk kampung, masuk apa, mengaku Habib, mengatakan bin-binnya, apakah kita semudah itu percaya? Dan ulun banyak benar nang mendatangi Habib-Habib nemu pada Habib nih. Dan rata-rata menipu kawin. Allahu Akbar. Rata-rata ulun mendatangi itu bukan apa-apa. Ulun ujar ulun ini mendatangi pian ini untuk keselamatan pian, bukan apa-apa, untuk keselamatan pian. Sebab bagi ulun pian ini jaka ibarat hari, hatu siang, tengah hari, matahari di atas. Bagi ulun kada perlu lagi berlampu-lampu, jelas dia pian ini bukan. Jadi ulun datang ini untuk keselamatan pian, anak pian, cucu pian, nang kada Habib, bapak dah Habib. Terus terang aja, ulun ketika bicara itu ada anaknya, ulun takutnya abahnya kada ada lagi, ulun datangnya anaknya, ikam apa pamnya Al-Habsijar, Allahu Akbar, hendak menangis ulun. Korban anak ini nah dari orang tuanya. Padahal Habaib ini ada kantornya, ada badan hukumnya di Jakarta. Dan yang dicatat tadi bukan hanya di Indonesia. Tadi sebagai contoh tadi sudah membacakan, Raja di Malaka pun juga Habaib. Kalau kada salah Mahkamah Agung Malaysia dulu juga Habaib Barakbah, Agil Barakbah. Di Brunei juga, di Sarawak tuh ada Tuanku Sri Bujang, Gubernur kedua itu Ali Drus, itu Badung Sanak lawan kai bahasa pupu lawan kai ulun Habib Hasan, Tuanku Gubernur. Dan kisah itu pun Hamka Baulah juga nah diulah karena seperti Jasidin Habib itu seperti Tuanku Bujang Gubernur 2 itu ada bukunya di majalah Hamka menerangkan. Jadi dan ini barangkali diketahui juga di Mekah atau di Madinah, tapi jangan dipadakan Habib seberataan karena mancung-mancung, jangan. Jadi di Mekah di Madinah itu kalau ada Habib-Habib mereka bikin silsilah pun ke Jakarta. Dan sampai ada orang Mekah, Habib lahir di Mekah, datang ke Indonesia, pas waktu itu ulun ada di kantor pencatatan silsilah, setelah diberitahukan nama kamu siapa, bin, dicari, ada namanya sudah. Orang Mekah ini Habib ini tadi kebingungan, hah? Nama saya ada di sini. Kebingungan ini ya. Lalu bikin silsilah. Jadi ini masalah Habibnya ada. Kalau zaman Belanda itu ada istilah Kapten Arab. Di zaman Belanda itu di mana aja ada istilah Kapten Arab. Negara kita waktu dijajah Belanda, jadi itu ada
orang-orang Arab ini ada disuruhnya bikin kapten Arab. Dia inilah yang mencatat termasuk habaib, termasuk yang bukan habaib. Itu di zaman Belanda. Belanda tahu benar Long Juriat Rasul. Bukunya ada karangan Van der Berg dipadahkan Sidin bahwa Habib Nong di Indonesia ini itu keturunan Hasan Husain ya, cucu Muhammad, kada mau cucu Nabi Muhammad, cucu Muhammad. Itu karangan Van der Berg. Tahu benar. Nggak dipelajarinya juga. Karena Habib ini bahaya jadinya bisa menumbangkan kami, ujar Belanda. Nah, jadi kembali lagi kepada saudara Ahmad Jadi tentang Mbah Hasim. Berarti jelas saudara tidak mengetahui asal muasal Mbah Hasim. Nah, kalau yang pungkalan tadi pohonnya bukan Mbah Hasim, itu adalah Bani Hasim istilahnya. Bukan Mbah Hasim, Bani Hasim. Itu zaman dahulu. Nah, jadi itulah barangkali kesempatan. Oke. Nah, kembali tadi ini diingatakan ulun, mudah-mudahan tadi kan ingat pulang. Nah, tentang buku yang silsilah yang ada di majalah di surat kabar bebas itu tadi dikatakan bahwa itu dari abahnya aja. Yakah saudara Ahmad Jadi yang di jadi yang dibebas itu bentuk sisilahnya nang kayak pohon begini nih. Ulun beisi juga, dan ulun bertamu nang baulahnya nang ini, tapi Sudin sudah meninggal tuha benar. Jadi ulun periksa, jadi saudara Ahmad Jadi sudah mengatakan bahwa itu silsilah dia. Maaf Ahmad Jadi, sekali lagi silsilah yang saudara sebutkan bin tadi sampaikan Sidin Ali 19 pun tidak ada di dalam ini. Tidak ada. Jadi barangkali kalau maaf sekali lagi, kalau saya tunjukkan kepada Ahmad Jadi, tolong tunjukkan silsilah kamu yang di pohon ini mana. Kira-kira Ahmad Jadi pun kada kau menunjukkan. Sebab bin-binnya tidak ada yang disebutkan oleh Ahmad Jadi tadi yang 19 itu tidak ada di sini. Nah, barangkali cukup sampai di situ dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, perlu kami jelaskan bahwa yang tadi itu daftar hadir yang ditulis oleh pihak Yayasan Darul Falah. Kami tidak tahu persis siapa yang menulis itu. Ini pada saat pertemuan Muspida dengan pihak Darul Falah di ruang arsip yang dihadiri langsung oleh Pak Said Ahmad, anak beliau, kemudian Pak Haji Bahrani, Pak Rahmi, dan beberapa yang lainnya. Itu daftar hadirnya seperti itu. Kemudian kami menerima kiriman buku yang di sini menyebutkan nasab imamin dan juriyat. Yang ini disampaikan pihak Darul Falah. Nah, mungkin apakah ini yang dimaksud juriyat atau keturunan itu yang disampaikan, yang tadi dibilang ketinggalan bukunya, atau bukan? Kalau ini ya, mungkin ini bisa dijelaskan. Silakan Pak Said. Mungkin. Terima kasih. Perlu Bapak catat yang disebutkan oleh Bapak Kasdim tadi, itu satu pun
banyak namanya lahir daripada sebenarnya. Pak Kasdim silakan catat. Nama bapak saya Muhammad Basuni, ibu saya Aisyah. Sudah tadi bukan Aisyah namanya. Saudara saya 13, 2 laki-laki, 11 perempuan. Dua laki-laki, 11 perempuan. Jadi bapak saya silahkan nanti cari diri hidup saya. Kemudian di sana cuma 3 saudara saya, sedangkan saudara saya 13 saudara saya. Bisa disebutkan namanya Pak nanti. Yang paling tua Rohani, yang kedua Rohana, Terus yang ketiga Nur Hidayah, Pak, kemudian Zulkifli, kemudian Raudah, kemudian Rusidah, kemudian Siti Hafsah, kemudian nama saya sendiri, kemudian Nur Hidayah lagi, kemudian Ratna, itu lain daripada ibu karena orang tua saya 2 istri. 13 dari saudara itu sudah saya. nah mohon maaf Pak ya. Ini bapak dari istri yang mana? Istri yang muda, Siapa namanya Pak? Aisyah. Aisyah. Oh bukan Asia. Salah, maaf ya. Asia. 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 Jadi Asia ini punya anak 13. 13. Namanya satu. Rohani, Rohana, Nur Hidayah, Rusidah, Raudah, Zulkifli, Rusidah, Siti Hafsah, nama saya sendiri, kemudian Nur Hidayah lagi, kemudian mati 4 orang, 3 orang meninggal. Namanya Pak? Namanya Zainuddin, Ahmad Toidi, yang belum dikasih nama 2, masih kecil. Ini semuanya dari Ibu Aisyah. Satu ibu, ya. Aisyah. 1 ibu 1 bapak. Satu ibu Dari satu Asia. bapak. Jadi bapak kena yang nomor berapa? Saya kena yang nomor 11. Nomor 11. Jadi yang meninggal itu nomor berapa Pak? Adik saya 3 meninggal. Meninggal 3. Kakak saya 1. Oh yang 1 Jahrani namanya. Kalau adik bapak yang meninggal 3, berarti bapak urutan ke-9 Pak, bukan ke-11. 9. Ya, ke-9 Pak ya. Ya. 9. Kalau dari mama yang satunya lagi, Main dari 1 lagi 3 anak. anak mamanya siapa Pak? Saya nggak tahu namanya. Oh. Anaknya Pak? Anaknya Ratna. Kemudian laki-laki umur 8 tahun katanya meninggal, namanya Kusasi. Kemudian Nur Hidayah lagi namanya. Jadi istri tua dan istri muda tuh Nur Hidayah namanya 2. Yang 1 Rohani. Iya. Mungkin saya tanyakan lagi Pak, apakah ini silsilah bapak? Ya, itu yang diberikan orang tua saya kepada saya. Nah, jadi terima kasih kepada Syed Ahmad tadi. Nanti bisa Pak Syed Ahmad ya ke majelis untuk melihat atau melihat buku. Silakan. Terima kasih. Pak Syed Ahmad, tadi Pak Habib Ahmad bin Ali Al-Idrus itu menanyakan bahwa Bapak tidak bawa buku. Kalau ini iya, mungkin ini bisa dijelaskan Pak supaya keinginan Pak Habib Ahmad bin Ali Al-Idrus ini bisa lebih jelas. Mungkin bisa dibantu Pak? Nanti setelah acara. Karena masih ada, kita masih banyak acara.
acara inti kita ini bukan berhubungan dengan itu. Nah, kami pikir mungkin supaya ini untuk membantu Bapak, Pak ya, bukan siapa-siapa. Jadi mungkin sedikit ada yang bisa disampaikan dari buku ini. Tolong. Ya, ke Pak Syed Ahmad. Silakan Pak Jayadi. Di sini kan kami menunjukkan sesuai dengan kitab yang diberikan orang tua saya. Karena di sini orang tua saya cerita Musa Al-Kazim itu berisi anak Ismail. Musa Al-Kazim itu berisi anak Ismail, berisi anak beliau Ali Arida Aun, dan beliau mengatakan kada salah 8 anak. Jadi kita fotokopi karena ada hubungannya dengan berhubungannya dengan Musa Al-Kazim. Terima kasih. Mohon buku itu disampaikan ke Pak Habib Ahmad. Sudah punya Pak ya? Oh ya sudah. Ada tambahan dari Habib Ahmad untuk silsilah itu? Silahkan. Untuk yang buku di fotokopi ini, kalau saya baca di sini, ini terbitan Hadramaut. Tetapi di sini garis besarnya saja. Nah, sekarang saya mau menanyakan kepada Saudara Ahmad Jayadi, Musa Al-Kazim di sini tolong dibetulkan mic-nya. Ditulis, barangkali saya tidak membaca, Musa Al-Kazim, saudara mengatakan dari anaknya Ismail. Ini Musa Al-Kazim punya anak Ismail, Ismailnya di mana? Sebab ini wayah ini banyak benar yang bisa kawa memfotokopi buku-buku silsilah. Nyaman benar memotokopi buku-buku silsilah. Di sini bisa dipelajari, Imam Ja'far As-Shadiq punya anak Musa Al-Kazim, bisa dipelajari. Berapa anaknya bisa dipelajari, itu sudah umum banyak diketahui. Nah, yang agak apa ya, kembali lagi kepada lembaran ini. Tadi Saudara Ahmad Jayadi mengatakan ini silsilah dia, tapi tidak ada sama sekali di sini Musa Al-Kazim. Di silsilah ini tidak ada Musa Al-Kazim. Yang menurunkan Bahasim bukan Musa Al-Kazim, anak Imam Ja'far As-Shadiq. Itu dari Ali Al-Uraidi. Itu kada jauh dari Mekah, dari Madinah, Makam Sidin. Jadi silsilah Ahmad Jayadi ini itu terus terang tidak ada catatan di mana-mana. Bin-binnya atau kalau ada di dalam kitab mulai saudara abah atau kakek bin-bin sampai kepada Musa Al-Kazim itu kadada. Dan tadi sudah saya jelaskan tidak ada yang sekarang ini habaib yang 19 keturunannya tidak ada. Nah, kalau saudara Ahmad Jayadi bisa membuktikan ada, bagaimana ceritanya? Apakah kita selalu percaya apa yang saudara katakan 19 percaya? Saya kira itu tidak bisa, tidak mungkin, akal kita tidak bisa menerima. Kalau yang saya ucapkan semuanya itu semuanya ada silsilahnya. Yang 38 ada bukunya ada, kitabnya ada. Kalau ini kalau mau lebih jelas lagi tentang silsilah Ahmad Jayadi, kebenarannya kita bisa telepon sekarang ke Jakarta.
Mereka bisa menjelaskan adakah nama-nama yang demikian itu. Musa Al-Kazim punya anak Ismail, Ismail punya anak sekian-sekian. Kalau melihat di rasanya rasa kadada bang. Kalau di atas Musa Al-Kazim ada di sini bin Ja'far As-Sadiq, tapi ke bawahnya kadada. Dan ulun banyak benar sudah nama-namuin yang kayak ini nih. Jadi dapat ini disambungnya bin di atas, dicocoknya dihubungkannya ke sini. Dan kadada data sama sekali bukti kadada. Nah sekarang kalau minta penjelasan tentang silsilah Ahmad Jayadi yang 19 itu keturunan Musa Al-Kazim, kalau lebih mantapnya lagi bisa mudah-mudahan kita hubungi di Jakarta. Adakah Musa Al-Kazim punya Ismail, Ismail punya ini yang turun ke Indonesia? Yang turun ke Indonesia itu adalah yang bernama Aun, anak Musa Al-Kazim yang ada. Demikian Ahmad Jayadi. Kalau saudara, kecuali saudara punya bukti yang mantap, ada kitab-kitabnya. Kalau kitab yang ini, saya tidak menuduh di mana saudara memfotokopi, saya tidak tahu. Terima kasih Pak. Iya. Dan saya undang dengan hormat Bapak bahwa saya punya kitab aslinya Pak. Yang saudara tunjukkan kitab yang tebal itu bisa dijelaskan di mana saudara mengambil silsilah saudara? Adakah hubungannya dengan bin 19 tadi di dalam kitab yang saudara tunjukkan itu tadi? Tolong ceritakan. Tadi saudara menunjukkan ini kitab silsilahnya aja. Itu yang dua tebal itu. Bisakah saudara menjelaskan halaman berapa? Tadi saya katakan ini kan menurut orang tua saya. Iya. Jadi saya sampaikan demikian. Iya, tapi tadi saudara menunjukkan kan kitab itu. Nah, sekarang di dalam kitab itu di mana halaman berapa? Adakah situ? Tolong jelaskan. Ada yang sampai ke saudara itu bin-binnya di sana? Hanya cuma sampai Ismail. Sampai Ismail, anaknya Musa Al-Kazim. Nah, itu tuh di mana-mana banyak, di dalam sejarah pun banyak. Dan perlu kamu ketahui, keturunan Musa Al-Kazim ini Ahlul Bait, maka orang-orang Iran lah yang menganggap mereka itu imam-imam 12. Jadi keturunan Musa Al-Kazim itu, ini orang-orang Iran menjadikan keturunan Musa Al-Kazim itu imam-imam bagi mereka. Itu di Iran, kadada di Indonesia. Saya kira demikian. Jadi ulun baca di sini memang tidak ada hubungannya kepada saudara. Tapi kalau saudara mengaku, bisa dibuktikan. Adakah nama saudara di sini? Bin-binnya sampai kepada Ismail bin Musa Al-Kazim. Kalau di sini cuma tertera bahwa Sayyidina Husin punya anak, Ali Zainal Abidin, Ali Junaidin punya anak, Muhammad Al-Bakir punya anak, Ja'far As-Sadiq punya anak, Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim di sini sepengetahuan saya sepintas lalu tidak diberitahukan anak-anaknya. Nah, sekarang saudara yang 19 itu di mana dapatnya bin sampai kepada Ismail tadi? Di mana dapatnya? Dari orang tua saya Pak. Tadi sudah dikisahkan bahwa saya bin Muhammad Busuni bin Arif bin Ahmad bin Muhammad bin Abdillah sampai ke Ismail dari orang tua. Terima kasih. Iya. Sekarang adakah bukti-buktinya untuk itu? Bisakah saudara itu pengakuan saudara dari orang tua? Nah, sekarang untuk membuktikan dari orang tua, adakah bukti-buktinya? Silakan Bapak Kromo. Oke, terima kasih. Saya kira cukup sekian dulu. Mungkin ini Pak Jayadi, ini kan kebetulan Bapak ini dikenal guru Pak ya. Kalau guru itu biasanya ada pegangan, pedoman untuk mengajarkan sesuatu kepada orang lain, termasuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain.
kalau Pak Jayadi cuma mengatakan itu dari orang tua, ini agak lemah Pak nanti. Jadi benar pertanyaan Pak Habib Ahmad tadi, apa ada bukti bahwa silsilah ini seperti itu? Tadi Bapak jelaskan dengan menunjukkan buku, kitab yang itu tadi, bahwa disitulah silsilahnya. Ternyata itu pun tidak menunjuk kebenaran dari nama atau juriyat yang Pak Jayadi sebutkan. Gimana Pak Jayadi? Tadi saya katakan kepada Pak Habib Ahmad, ya, saya persilakan, saya undang ke rumah. Tadi juga saya sudah mengatakan, kalau saudara punya data lengkap, saatnya inilah untuk membeberkan kepada orang banyak. Tampakkan keberanian saudara untuk menjelaskan yang hak silsilah saudara. Jadi sehingga saudara kita yang lain bisa memahami dan meyakini kalau memang ada datanya yang hak, yang bisa diterima oleh semua pihak. Sementara ini barangkali tentang Mbah Hasyim tadi sudah ulun jelaskan, asal muasal Mbah Hasyim itu adalah Muhammad, dan Muhammad itu generasi yang ke-23 baru Mbah Hasyim. Dan kemudian lagi sekarang juriyat sekarang ada 38, 39, saudara 19. Itu tidak mungkin, kadang masuk akal. Nah sekarang saatnya lah Ahmad Jayadi jelaskan, kalau memang hak betul-betul jelaskan supaya orang masuk akal. Kesempatan ini untuk saudara untuk menjelaskan kebenaran saudara, silsilah saudara yang bisa diterima oleh semua pihak. Saatnya sekarang ini supaya disaksikan oleh orang banyak. Silahkan Pak Said. Maaf, undangan bukan ini. Jadi kami tadi mempersiapkannya. Undangan membawa kitab sesuai pengajaran. Iya. Terima kasih. Tapi sebenarnya anggap ini Ahmad Jayadi betul Habib, ya betul misalnya. Sekarang saya agak malu kalau Ahmad Jayadi tidak menjelaskan sekarang, kalau dia betul-betul Habib. Agak malu saya. Kenapa Habib begitu tidak bisa menjelaskan? Kalau betul-betul Habib, jelaskan sekarang, walaupun tidak pada tempatnya. Tapi ini kita tadi dikatakan oleh moderator, ini adalah keinginan mereka. Nah terserah aja Ahmad Jayadi dengan moderator. Jadi jelaskan yang sesungguhnya supaya orang betul-betul mengerti. Oh begitu, kalau begitu benar. Kesempatan ini. Apalagi saudara mengatakan keturunan ke-19 dari Sayyidina Ali. Jangan memberi malu Sayyidina Ali. Sebelum dijawab Pak Jayadi, saya jelaskan Pak, bahwa kami menyampaikan undangan ke pihak pimpinan Yayasan Majelis Taklim Darul Falah yang undangannya diantar langsung ke tempat Bapak di Desa Abung, Kecamatan Birayang. Dan di alinea 2 pada surat kami itu disebutkan, pada acara tersebut pihak Yayasan Majelis Taklim Darul Falah Amuntai dalam kurung Guru Kiai Haji Sayyid Ahmad Al-Hadrami tutup kurung diberikan kesempatan memberikan penjelasan terhadap hasil-hasil rumusan fatwa ulama dalam kurung MUI Kabupaten Nusa Utara setelah mengkaji berbagai bahan materi pengajian pihak saudara serta hal-hal lain yang dirasa perlu mempunyai relevansi dengan pengajian. Karena itu identitas Bapak ini termasuk hal-hal lain yang mempunyai relevansi dengan pengajian.
Karena orang tidak mungkin mendapatkan pengajian tanpa tahu gurunya. Selain harus tahu juga materi yang disampaikan. Karena ini juga identitas ini terkait langsung terhadap materi pembicaraan kita hari ini. Begitu Pak ya. Kemudian ini tadi ada sebutan nama yang berbeda tentang orang tua atau ayah dari Ahmad Jayadi. Berdasarkan data yang diregistrasi oleh pihak Kodim 1001 Amuntai, nama orang tua Ahmad Jayadi adalah Bustani, Haji Bustani Pak ya. Sementara almarhum, sementara Pak Ahmad Jayadi bilang orang tua beliau adalah Basuni. Mungkin ini perlu tambahan informasi dari teman seangkatan Pak Jayadi, mungkin Pak Jainal, atau silahkan Pak Jainal kalau ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Muspida, dan kawan seangkatan saya, Pak Ahmad Jayadi. Ini saya nambahkan sedikit karena menurut setahu saya aja, untuk Ahmad Jayadi sebenarnya hanya beberapa tahun aja ngumpul dengan saya. Jadi masalah silsilah kami kurang mengetahui. Jadi itu menurut data yang didapat, itu menurut data waktu dia masuk TNI. Nah, saya kira itu aja tambah dari kami. Mungkin silsilah itu ada kesalahan, itu bukan dari kami, itu karena sebelumnya data itu kan didapat dari saudara Jayadi sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ada tambahan dari Bapak Kasdim? Sudah cukup ya. Jadi tadi dijelaskan bahwa pada prinsipnya nama orang tua yang disampaikan oleh Bapak Kasdim itu Haji Bustani itu diambil dari data registrasi waktu Ahmad Jayadi masuk TNI. Jadi tentu yang menulis itu adalah saudara Ahmad Jayadi sendiri, bukan orang lain. Nah, tentang tadi penegasan ternyata nama itu bukan Haji Bustani tapi Bu Basuni. Nah, ini kami tidak tahu persis, Pak. Kemudian yang berkaitan tadi penjelasan dari Habib Ahmad Ali Idrus, kami ingin minta ketegasan, Pak. Apakah menurut silsilah yang ada dan penjelasan dari Ahmad Jayadi, apakah Ahmad Jayadi ini adalah seorang habaib atau keturunan Habib? Tegaskan aja, Pak. Apakah masuk juriyat atau bagaimana? Barangkali tadi ada kata-kata saya, ini bagi pribadi saya, dan mungkin nanti bisa diusut lagi ke Jakarta, ya. Tadi saya katakan kalau bagi saya istilah ini di siang hari ada matahari tidak perlu lagi lampu. Jadi bagi saya terang bahwa ini tidak benar bagi saya. Nah, maka dalam hal ini kalau Ahmad Jayadi memberikan penjelasan lagi, silahkan saat sekarang inilah saudara menjelaskan. Tapi kalau bagi saya tadi sudah terang bagi saya, tidak mungkin, tidak benar. Tadi saudara ini tadi dikakui bersilsilah dia,
Tapi ternyata rentetan nama-nama yang diberikan oleh Ahmad Jayadi tidak ada sebenarnya di sini. Kemudian yang 19 tadi itu tidak mungkin terjadi. Kemudian Mbah Hasim saya tanyakan, dia pun tidak